Apa yang terjadi setelah kematian? Sebagian memilih menghindarinya, sebagian lain merasa takut, cemas, atau justru penasaran. Kematian adalah kepastian, tapi seringkali kita berpura-pura seolah itu masih jauh. Dua filsuf besar berani menghadapi pertanyaan ini. Al-Farabi, pemikir Islam abad ke-10, dan Martin Heidegger, filsuf eksistensialis abad ke-20. Bagi mereka, kematian bukan sekadar akhir, tetapi kunci untuk memahami bagaimana seharusnya kita hidup. Lalu, bagaimana kesadaran akan kematian bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih bermakna? Bagian 1. Mengapa kita menghindari kematian? Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup, namun seringkali kita menolak untuk memikirkannya. Kita tenggelam dalam rutinitas, pekerjaan, media sosial, hiburan, seolah-olah waktu selalu berpihak pada kita. Kita hidup seakan-akan kematian hanya terjadi pada orang lain. Martin Heidegger menyebut ini sebagai ketidaktulusan eksistensial, inauthentic existence. Kita membangun ilusi bahwa hidup akan terus berlanjut, sehingga menunda hal-hal yang sebenarnya esensial. Impian dibiarkan mengendap, hubungan tak pernah benar-benar diperbaiki, dan makna hidup terus dikesampingkan. Kita menunda, hingga suatu hari, waktu tak lagi memberi kesempatan. Di sisi lain, Islam justru mendorong manusia untuk mengingat kematian. Nabi Muhammad bersabda, "Orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya." Mengingat kematian bukanlah tentang ketakutan, melainkan tentang kesadaran. Kesadaran bahwa setiap detik berharga, bahwa setiap tindakan meninggalkan jejak, dan bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Tapi bagaimana kita bisa memahami kematian dengan cara yang lebih filosofis? Bagaimana Al-Farabi dan Heidegger melihatnya sebagai kunci untuk menjalani hidup yang bermakna? Bagian 2. Al-Farabi dan konsep jiwa yang kekal. Kematian, bagi Al-Farabi, bukanlah akhir dari segalanya. Ia bukan sekadar peristiwa biologis di mana tubuh berhenti berfungsi, melainkan sebuah transisi, sebuah perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Namun, untuk memahami kematian, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya membuat manusia tetap hidup, jiwa, nafs. Dalam filsafat Islam, manusia tidak hanya terdiri dari tubuh fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menggerakkan, merasa, berpikir, dan merenung. Jiwa inilah yang menjadi esensi keberadaan manusia, dan menurut Al-Farabi, ia memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya sepanjang hidupnya. Jiwa manusia terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah jiwa vegetatif, bagian paling dasar yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi biologis seperti makan, tumbuh, dan berkembang biak. Ini adalah aspek kehidupan yang juga dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Tanpa jiwa ini, manusia tidak akan bertahan hidup secara fisik, tetapi ia sendiri tidak cukup untuk membedakan kita dari makhluk lain. Yang kedua adalah jiwa sensitif, bagian yang memungkinkan manusia merasakan dunia melalui panca inderanya. Dengan jiwa ini, kita bisa mendengar suara, melihat keindahan, merasakan rasa makanan, dan mengalami emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Jiwa ini lebih tinggi dari jiwa vegetatif karena ia memungkinkan interaksi dan pengalaman, tetapi masih belum mencapai kesempurnaan. Namun, yang paling penting adalah jiwa rasional, bagian tertinggi yang membedakan manusia dari makhluk lain. Jiwa ini adalah tempat bersemayamnya akal, kebijaksanaan, dan pencarian makna. Dengan jiwa rasional, manusia bisa berpikir, menganalisis, dan memahami konsep-konsep yang lebih tinggi, seperti kebenaran, keadilan, dan hakikat keberadaan itu sendiri. Ketika tubuh mati, jiwa tidak serta-merta lenyap. Namun, tidak semua jiwa akan mengalami kehidupan setelah kematian dengan cara yang sama. Menurut Al-Farabi, jiwa yang hanya terfokus pada kesenangan duniawi, yang tidak pernah berusaha memahami kebenaran atau mencari kebijaksanaan, akan tetap terbatas dalam keberadaannya. Ia tidak berkembang, tidak siap untuk kehidupan setelah mati, dan pada akhirnya tidak mencapai kesempurnaan. Sebaliknya, jiwa yang telah berkembang, yang sepanjang hidupnya mencari ilmu, merenungkan makna, dan berusaha memahami hakikat kehidupan, akan mencapai kesempurnaan dan bersatu dengan akal aktif.
Akal aktif, menurut Al-Farabi, adalah sumber kebijaksanaan ilahi, cahaya yang menerangi jiwa-jiwa yang telah mencapai pemahaman sejati. Jiwa-jiwa ini tidak lagi terikat pada dunia materi, tetapi mengalami keberlanjutan dalam realitas yang lebih tinggi. Mereka yang selama hidupnya membangun pemahaman dan kebijaksanaan akan menemukan eksistensi baru yang lebih sempurna. Dengan kata lain, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ia adalah gerbang menuju keberadaan yang lebih tinggi bagi mereka yang telah mempersiapkan jiwa mereka. Tubuh akan hancur, tetapi jiwa akan tetap ada, dan bagaimana jiwa itu menjalani kehidupan setelah mati bergantung pada bagaimana ia mengembangkan dirinya di dunia ini. Tetapi bagaimana jika kita melihat kematian bukan dari perspektif spiritual, melainkan dari sudut pandang eksistensial? Bagaimana jika, alih-alih mencari kehidupan setelah mati, kita justru bertanya bagaimana kematian bisa memberi makna pada kehidupan itu sendiri? Inilah pertanyaan yang coba dijawab oleh Martin Heidegger. Bagian 3. Heidegger dan kesadaran akan kematian. Bagi Martin Heidegger, kematian bukan sekadar akhir dari kehidupan, tetapi fakta mendasar yang menentukan bagaimana kita hidup. Dalam bukunya Being and Time, ia memperkenalkan konsep Sein zum Tode, Being Toward Death, gagasan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang sadar akan kematiannya dan, karena itu, memiliki kemampuan untuk merenungkannya. Namun, kebanyakan dari kita menghindari kenyataan ini. Kita larut dalam rutinitas, tenggelam dalam pekerjaan, mencari hiburan tanpa henti, dan berpura-pura seolah-olah kematian masih jauh di depan. Kita menunda hal-hal penting, karena merasa seakan waktu akan selalu ada. Heidegger menyebut cara hidup seperti ini sebagai keberadaan yang tidak otentik, inauthentic existence, di mana seseorang menjalani hidup tanpa kesadaran penuh akan keterbatasan waktunya. Tetapi bagaimana jika kita berani menghadapi fakta bahwa kita akan mati? Heidegger percaya bahwa kesadaran akan kematian justru bisa membebaskan kita. Ketika kita menerima bahwa waktu kita terbatas, setiap momen menjadi lebih berarti. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang rutinitas, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kesadaran ini juga mendorong kita untuk hidup dengan jujur, tidak hanya mengikuti ekspektasi sosial, tetapi benar-benar mencari makna hidup yang kita yakini. Selain itu, kesadaran akan kematian mencegah kita dari menunda-nunda hal-hal penting. Banyak orang yang ingin melakukan sesuatu, mengejar impian, meminta maaf, menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih, tetapi selalu menunggu nanti. Heidegger mengingatkan bahwa nanti bisa saja tidak pernah datang. Jadi, menerima kematian bukanlah bentuk keputusasaan, tetapi cara untuk hidup dengan penuh kesadaran. Ini bukan tentang menyerah pada kefanaan, tetapi justru tentang menggunakannya sebagai pengingat untuk benar-benar hidup. Lalu, bagaimana Ramadan membantu kita memahami konsep ini secara langsung? Bagian 4. Ramadan dan pengingat akan kefanaan. Ramadan adalah bulan yang membawa kita lebih dekat pada kesadaran akan kefanaan. Dalam keseharian, kita sering merasa seakan tubuh ini kuat, seolah-olah kita bisa terus menjalani hidup tanpa batas. Tetapi saat berpuasa, kita merasakan langsung bagaimana lapar dan haus melemahkan tubuh, bagaimana energi menurun, bagaimana waktu terasa lebih lambat. Semua ini mengingatkan kita bahwa tubuh ini lemah dan fana, tidak selamanya bisa kita andalkan. Puasa juga mengajarkan bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara. Ketika kita menahan diri dari makanan, minuman, dan kesenangan lainnya, kita mulai menyadari betapa banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal sebenarnya adalah anugerah. Kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan hanya pada hal-hal duniawi, karena semua itu bisa hilang kapan saja. Jika kita menghubungkan pengalaman Ramadan ini dengan filsafat, maka kita melihat benang merah yang menghubungkan pemikiran Al-Farabi, Heidegger, dan praktik spiritual Islam. Dari Al-Farabi, kita belajar bahwa jiwa harus berkembang agar siap menghadapi kematian. Jika sepanjang hidup kita hanya mengejar kesenangan fisik, maka jiwa kita akan tetap terikat pada dunia ini dan tidak mencapai kesempurnaan. Dari Heidegger, kita belajar bahwa menerima kematian membuat kita lebih otentik dalam menjalani hidup. Kesadaran akan keterbatasan waktu seharusnya mendorong kita untuk lebih jujur dengan diri sendiri, melakukan hal-hal yang benar-benar bermakna, dan tidak menunda apa yang penting. Dari Ramadan,
kita tidak hanya belajar tentang kematian secara teori, tetapi mengalami keterbatasan itu secara langsung. Kita berlatih melepaskan keterikatan duniawi, menghadapi kelemahan tubuh, dan merenungkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang persiapan menuju akhirat. Dengan kata lain, puasa adalah latihan untuk menghadapi kenyataan bahwa suatu hari nanti, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Tetapi bukan dalam arti pasrah atau menyerah, justru dengan memahami kefanaan. Kita diajak untuk hidup dengan lebih bermakna. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal, mengapa kita takut mati? Mungkin karena kita belum benar-benar memahami apa arti mati dan bagaimana cara hidup sebelum itu tiba. Jika kita belajar dari Al-Farabi, Heidegger, dan pengalaman Ramadan, kita bisa melihat bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi pengingat bahwa hidup ini harus dijalani dengan makna. Maka, pertanyaannya sekarang bukanlah, apakah kita takut mati, melainkan, apakah kita sudah benar-benar hidup? Di bulan Ramadan ini, kita punya kesempatan untuk merenung. Apakah kita sudah menjalani hidup dengan kesadaran? Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati? Apa yang ingin kita tinggalkan ketika kita sudah tiada? Karena pada akhirnya, hanya mereka yang sadar akan kematian yang benar-benar tahu bagaimana menjalani hidup. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan tulis pendapatnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.